Otofagi itu sekalian ada proses recycling sel. Kalau itu terjadi, maka tubuh akan menghancurkan sel-sel yang rusak dan dia akan memproduksi sel-sel yang baru. Dan otofagi itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita lapar. Maka kalau lagi lapar, jangan langsung makan, tunggu dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak kamu dengar istilah perut adalah sumber dari segala penyakit? Kalimat ini bukan hanya pepatah, tapi sejalan banget dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Dalam hadis, Nabi bersabda, tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi oleh anak Adam selain perutnya. Kita hidup di zaman serba cepat, serba instan, dan sayangnya juga serba tidak terkontrol dalam makan. Padahal makanan yang tidak terjaga bukan cuma bikin gemuk, tapi juga membuka pintu berbagai penyakit. Dr. Zaidul Akbar adalah seorang dokter, pendakwah Islam, dan praktisi pengobatan sunnah asal Indonesia yang dikenal luas sebagai penggagas konsep jurus sehat Rasulullah. Konsep JSR yang diperkenalkan oleh Dr. Zaidul Akbar menekankan pentingnya kembali kepada gaya hidup sehat yang dicontohkan oleh Rasul. Ini mencakup konsumsi makanan halal dan thayyib, penggunaan bahan-bahan alami seperti rempah-rempah dan madu, serta praktik ibadah yang berdampak positif bagi kesehatan. Makanan itu, saya katakan, biang kerok dari muncul masalah sekarang gara-gara apa? Gara-gara umat tak mampu mengatur ini. Selesai. Kebanyakan makan gorengan, fast food, makanan tinggi gula dan lemak jenuh bisa merusak sistem pencernaan, meningkatkan risiko diabetes, kolesterol, dan tekanan darah tinggi, menyebabkan peradangan kronis yang jadi akar banyak penyakit. Dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Tapi seringkali nafsu lebih kuat daripada logika. Kita makan bukan karena lapar, tapi karena lapar mata, stres, atau sekadar ikut-ikutan. Efeknya, badan lelah, pikiran kusut, dan perlahan-lahan tubuh jadi sarang penyakit. Tanya sama orang yang kena kolesterol, stroke, diabetes, seringkah mereka puasa? Tidak. Seringkah mereka ngikutin polanya Nabi jarang kenyang, bahkan lebih sering lapar? Boro-boro segala macam makanan dihambat, dihantam kalau saya bilang. Masalah kan jadinya kan? Kenapa bisa begitu? Karena they cannot control hunger. Mereka nggak bisa kontrol lapar. If you can control hunger, you can control everything else. Kalau Anda bisa ngontrol lapar, maka Anda bisa ngontrol yang lain. Itu kata kuncinya. Kata seorang dokter, ya dokter muslim lah dikatakan gitu. Kata kuncinya lapar. Jadi biasakan lapar. Ya, supaya apa? Supaya tubuhnya detox terus. Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus. Lebih dari itu, puasa adalah latihan pengendalian diri. Ketika kita puasa, kita belajar berkata cukup. Kita melatih tubuh untuk istirahat dari proses cerna yang terus-menerus. Kita memberikan kesempatan pada sistem imun untuk bekerja maksimal. Jadi mungkin kalau boleh saya sampaikan, kalau seandainya perut kita itu bisa meng-WhatsApp badan kita, dia kasih WhatsApp sama kita, tolong jangan zolimi lagi hari ini dengan nasi goreng kalian tuh. Kalau dia bisa WhatsApp, saya nggak bisa. Yang terjadi apa? Dia cuman diam, tak berdaya, tapi dia ngasih sinyal, namanya keluhan. Dia ngasih sinyal, tubuh kita itu bukan, jadi gini, Anda bayangkan ya, tubuh kita itu teman-teman sekalian dia bukan satu sistem yang terpisah ya. Dia terhubung, ibarat kata rumah, bagian pintu masuknya itu mempengaruhi entire house. Semua rumah itu dipengaruhi sama dia. Dari pintu masuk gimana? Ini. Siapa pengolahnya? Dapurnya, namanya apa? Perut. Ini keliru masuk, maka yang ngolah pun keliru. Contoh, ada beberapa makanan yang bikin kacau. Jadi ada beberapa makanan yang bikin kacau. Jadi ada kacau itu maksudnya sinyal-sinyal ke otak itu di apa sama dia? Dikacaukan. Dan bahan ini banyak banget kita makan tiap hari.
Dan kalau sudah kacau, maka sinyal ke otak akan bermasalah. Kenapa? Sekarang ini sains menjelaskan bahwa you have three brains, dibilang. Anda punya 3 otak, ini, sama ini. Ya. Kalau itu bermasalah, apa yang terjadi? Maka tubuh tadi akan mengirimkan sinyal-sinyal yang salah, yang keliru, yang lagi-lagi akan bikin masalah. Dan kalau penyakit itu sudah terjadi, maka disebut dengan, kalau istilah keren itu leaky gut. Ususnya loss, maka bagian dari usus ini akan masuk ke darah, dan itu cikal bakal autoimun, infertil, endometriosis, PCO, darah tinggi, kolesterol muncul di situ. Dari apa? Perut. Bahan yang paling sering adalah tepung, terutama tepung terigu itu, gula, kemudian tepung. Yang ketiga apa? Nasi putih. Ada minyak, tepung, gula pasir, nasi putih, 4 lah kurang lebih secara umum. Mulai sekarang kurangi itu baik-baik. Kenapa? Karena dia bisa bikin tadi itu, salah satunya leaky gut, salah satunya. Hampir dan puluhan penyakit diawali dari situ. Dan menariknya, saya temukan banyak orang-orang, subhanallah, ketika mereka memperbaiki isi perutnya, Masya Allah, tabarakallah, itu luar biasa loh. Luar biasanya apa? Ternyata orang-orang yang kena autoimun itu ketika perutnya diperbaiki, keluhannya pun hilang. Itu yang ketiga. Nanti saya ajarkan cluenya. Jadi simpel sekali. Jadi tetap Anda bisa makan enak kok, tenang aja. Teman-teman tetap bisa makan asik. Ya. Asal kita kontrol dulu laparnya gitu loh. Ya, kita kontrol dulu laparnya. Jadi kalau sudah lapar itu apa yang terjadi? Maka kalau lapar itu kita bisa rasakan terus-menerus, maka tubuh akan melakukan satu proses yang dikenal sebagai autofagi namanya. Autofagi itu sekalian ada proses recycling sel. Kalau itu terjadi, maka tubuh akan menghancurkan sel-sel yang rusak dan dia akan memproduksi sel-sel yang baru. Dia akan meningkatkan respon stres, bahkan dia akan memperbaiki ketahanan tubuh seseorang, dia meningkatkan fungsi otak, ya, dia akan memproteksi atau melindungi sel kita dari toksin-toksin yang berbahaya, dan dia akan mengurangi peradangan di badan kita. Dan autofagi itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita lapar. Maka kalau lagi lapar, jangan langsung makan, tunggu dulu. Menurut ilmu medis modern, puasa membantu proses autofagi, yaitu pembersihan sel-sel rusak dalam tubuh. Bahkan ilmuwan Jepang, Yoshinori Osumi, dapat Nobel karena meneliti hal ini. Luar biasa ya. Ilmu pengetahuan akhirnya membuktikan apa yang sudah diajarkan Islam ribuan tahun lalu. Dan Rasul pun sudah memberi contoh pola makan yang sehat. Beliau tidak pernah makan kenyang 2 hari berturut-turut. Dan beliau bersabda, "Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya." Islam sangat seimbang, tidak melarang makan enak, tapi selalu menekankan kesederhanaan dan kontrol diri. Mari sehat dengan cara Nabi. Jadi kalau hari ini kamu sering merasa cepat lelah, gampang emosi, atau sulit fokus, mungkin bukan karena kurang vitamin, tapi karena terlalu banyak makan yang tak terkontrol. Cobalah mulai dari hal sederhana, pilih makanan halal dan thayyib, kurangi makanan olahan dan gula berlebih, rutin berpuasa sunnah, Senin Kamis atau puasa Daud. Dengan begitu, bukan cuma tubuh yang sehat, tapi hati juga bersih, pikiran tenang, dan kita makin dekat dengan Allah. Karena ternyata cara hidup sehat terbaik sudah diajarkan Islam sejak dahulu. Maka kalau lagi lapar, jangan langsung makan, tunggu dulu sebentar. Ya, tunggu dulu sebentar. Kalau sudah Anda tunggu sebentar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh akan mengaktifkan autofagi tadi. Dia akan mulai mengaktifkan. Jadi kalau lagi lapar, misalkan Anda lapar nih, tiba-tiba pengen makan, coba tahan sebentar, setengah jam atau 1 jam. Nanti rasa laparnya hilang sebenarnya. Rasa laparnya hilang. Dan kalau sudah rasa lapar hilang, apa yang terjadi? Lagi-lagi makan yang benar gitu kan. Ngerti dulu kebutuhannya perut kita itu apa? Kebutuhannya apa? Kalau udah ngerti maka asik nanti. Makanya saya kata bahas tadi kan kontrol lapar, kata kunci itu. Kalau saya di rumah pagi-pagi saya sarapan apa? Kadang-kadang nggak sarapan, cuma minum air putih doang. Ya. Kalau ada misalkan dokter minum kopi minum, tapi kalau saya minum kopi biasanya pakai madu. Ya. Atau kalau nggak minum kopi sama kurma. Karena kopi bisa mengontrol rasa lapar.
Kita hidup di zaman serba cepat, serba instan, dan sayangnya juga serba tidak terkontrol dalam makan. Padahal makanan yang tidak terjaga bukan cuma bikin gemuk, tapi juga membuka pintu berbagai penyakit. Iya, sebenarnya kita bicara teori ya, teori. Contoh misalkan kalau orang kena MAH, dispepsia atau GERD, ya kalau datang ke rumah sakit, misalkan pasti dikasih dengan PPI, proton pump inhibitor, pasti dikasih dengan apa tuh namanya antagonis H2, idin bahkan itu kan. Yang saya kasih apa? Yang saya kasih air jeruk nipis sama madu sama garam. Apa hubungannya? Saya nggak menyetop asam lambungnya. Yang saya kerjakan adalah memperbaiki enzimnya. Apa yang terjadi? Sebagian besar dari mereka, subhanallah, recover kembali. Dan kalau udah bicara produk Allah bahasa saya, maka kita menang banyak. Judulnya cuma minum jeruk nipis, cuma minum madu, udah kasih garam gitu kan, trace elemen semua tuh mineral, asam amino semua di situ, enzim. Karena bahan baku enzim itu asam amino. Asam amino apa di mana? Sebagian besar di buah sama sayuran, sebagian besar. Antioksidan segala seperti itu. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi kata kuncinya apa? Benerin makan, benerin piring, gitu aja. Dan ikutin polanya Nabi. Nabi katakanlah tidur, kapan tidur Nabi? Habis sisa tidur, jangan dilanggar. Jadi kalau boleh saya katakan, saya selalu baca penelitian lagi. Ternyata penelitian itu disebutkan ada 2 orang dikasih makanan dengan kalori yang sama, tapi satunya dikasih waktu malam, satu dikasih waktu siang. Ternyata gula darahnya meningkat yang dikasih waktu malam. Ternyata apa? Di sini kita belajar. Allah kasih tahu apa? Malam itu waktu istirahat, jangan makan. Itu sebabnya Nabi habis sisa ngapain? Tidur. Jadi makan terbaik itu kapan? Saat matahari terbit sampai matahari tenggelam. Itu makan terbaik. Tapi benar dahsyatnya Allah ingin memberikan kasih sayangnya apa? Supaya kalian jangan makan terus, aku kasih puasa. Dan puasa itu baca dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum umatnya Nabi SAW sudah ada syariat puasa. Jadi syariat puasa atau ngelaparkan diri ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu. Kenapa? Prototip blueprint manusia sama dari zaman dulu. Nggak ada manusia kayak monyet kayak kata si Charles Darwin itu. Nggak ada. Dari dulu manusia. Cuma beda ukuran aja, beda casing kita. Casingnya Nabi Adam 60 hasta, 27 meter. Casing kita sederhana. Maka ketika satu sunnah dilanggar pasti muncul masalah. Ya, pasti muncul masalah. Rutin berpuasa sunnah, Senin Kamis atau puasa Daud. Dengan begitu, bukan cuma tubuh yang sehat, tapi hati juga bersih, pikiran tenang, dan kita makin dekat dengan Allah. Karena ternyata cara hidup sehat terbaik sudah diajarkan Islam sejak dahulu. Air rendaman kurma atau dikenal dengan nabidz dalam bahasa Arab adalah minuman yang berasal dari rendaman kurma dalam air dan merupakan salah satu minuman favorit Rasulullah. Minuman ini populer dalam pengobatan nabawi dan juga sering disebut dalam konsep jurus sehat Rasulullah oleh Dr. Zaidul Akbar. Apa itu air nabidz? Nabidz adalah air rendaman buah kurma atau kadang anggur kering, kismis, yang direndam selama beberapa jam hingga semalaman. Kita dulu pernah mengenal namanya difusi. Difusi itu perpindahan konsentrasi dari pekat ke kurang pekat. Itu difusi. Kebalikannya osmosis. Kurma konsentrasinya lebih pekat dibandingkan air. Maka akan terjadi proses namanya apa? Difusi. Difusi itu perpindahan konsentrasi yang lebih pekat ke lebih rendah. Apa yang terjadi? Maka seluruh bahan pada kurma ini akan keluar masuk ke dalam air. Artinya dengan bahasa lainnya bijinya Anda minum, buahnya Anda minum, paham? Gitu loh. Berapa lama prosesnya bisa Anda dapatkan? Ketika kurma mengandung apa? Kurma mengandung gula, fruktosa. Ketika ada campur yang ke sini, maka gula ketemu air, apa reaksinya? Gula kalau ketemu air, apa yang terjadi? Fermentasi namanya. Oke? Gula ketemu air, maka dia akan fermentasi. Dan fermentasi, ada kata seorang dokter nih, dia bilang gini, fermentasi dia bilang akan mengandung banyak sekali bakteri baik. Catatannya apa? 6 jam. Karena fermentasi itu sangat baik. Ya, itu sebabnya salah satu makanan fermentasi yang di approve di dunia sebagai makanan yang terbaik namanya kimchi. Kimchi itu dari Korea.
Jadi orang Korea tuh makan apapun pasti ada kimchinya. Indonesia ada sebenarnya apa? Asinan. Betul? Asinan. Jadi sebenarnya kalau Anda makan asinan aja, Anda sudah menyelamatkan banyak bakteri kita dari berubah menjadi bakteri yang jahat. Makan asinan aja. Ya, saya suka asinan, ya. Apalagi yang sudah difermentasi itu kan, dia punya sayur apa gitu. Kepada teman-teman sekalian, kalau Anda mau makan buah, contoh makan buah semangka. Semangka itu kalau boleh saya katakan makan semuanya, bijinya, kulitnya semua dimakan. Kenapa? Karena penuh dengan antioksidan di sana. Mulai dari kulit hijaunya itu ada kolagennya, putihnya, semua. Bahkan semangka itu salah satu buah yang amat sangat rendah kalori. Jadi Anda makan semangka satu sekitar 400-an kalori doang itu. Jadi nggak bikin gemuk. Cuma sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa makan itu semua? Ya sudah, ikutin polanya Nabi. Nabi ngerjakan dengan cara apa? Nabi ngerjakan dengan cara ngerendam kurma. Jadi sebenarnya kalau Anda ngerendam kurma, Anda sedang makan kurma sama biji-bijinya. Paham ya? Dan ketika direndam dalam 6 jam, karena saya dapat satu ilmu baru lagi, Masya Allah, ternyata ilmu tentang fermentasi. Jadi fermentasi itu mulai bekerja. Jadi fermentasi itu bekerja, teman-teman, mulai waktu 6 jam. Saya kemarin dampingi ada seorang peneliti juga, kita presentasi di depan para kepala instalasi farmasi. Ternyata itu dicerita tentang dahsyatnya fermentasi dan dahsyatnya herbal Indonesia. Dan itu herbalnya sederhana banget, namanya apa coba? Kunyit sama meniran. Dan dia kelola itu dengan menggunakan teknologi nano, dan kanker udah bolong Pak Bu, subhanallah. Ini cerita nih bukan orang kemarin sore, oke lah nggak usah saya lah. Ini dokter peneliti, dia buka data-datanya, subhanallah, kanker di payudara udah bolong, dipakein itu tumbuh lagi selnya. Coba. Dan satu lagi dia pakai albumin. Albumin dari apa? Dari ikan toman. Makanya saya katakan nggak mungkin Allah ciptakan manusia nggak pakai spare part gitu loh. Spare part kita apa? Ya apa yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya ini. Manfaat air nabit secara ilmiah. 1. Sumber energi alami. Kandungan glukosa dari kurma membantu meningkatkan energi tanpa lonjakan gula darah yang ekstrem. 2. Meningkatkan pencernaan. Kurma kaya serat dan airnya membantu melancarkan BB. 3. Detox alami membantu membersihkan saluran pencernaan dan hati dari racun. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh. Kurma mengandung mineral penting seperti magnesium, zat besi, dan kalium. 5. Baik untuk otak. Kandungan antioksidan dan vitamin B di dalam kurma mendukung fungsi kognitif. Air rendaman kurma harus dikonsumsi sebelum 3 hari, karena setelah itu bisa mulai mengalami proses fermentasi alkohol. Nabids hanya disebut sunnah bila tidak memabukkan dan belum berubah sifatnya. Rekomendasi dari Dr. Zaidul Akbar. Dr. Zaidul Akbar sangat menyarankan konsumsi air nabids sebagai sumber energi di pagi hari. Menurut beliau, air nabids bisa menggantikan kopi pagi, memberikan energi tanpa bikin ketergantungan. Air rendaman kurma adalah minuman sunnah yang sehat, alami, mudah dibuat, bermanfaat untuk pencernaan dan energi. Minumannya Rasulullah ini bukan sekadar tradisi, tapi juga pengobatan alami yang telah terbukti bermanfaat hingga hari ini. Nabi pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau memasukkan kismis ke dalam air, kemudian beliau minum hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi setelah hari ketiga beliau tidak minum. Artinya sudah mulai terjadi fermentasi alkohol setelah hari ketiga. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi kata kuncinya apa? Benerin makan, benerin piring, begitu aja. Dan ikutin polanya Nabi. Jadi makan terbaik itu kapan? Saat matahari terbit sampai matahari tenggelam. Itu makan terbaik. Tapi benar dahsyatnya Allah ingin memberikan kasih sayangnya apa? Supaya kalian jangan makan terus, aku kasih puasa. Makanan yang tidak terkontrol menyebabkan penyakit, dan puasa adalah solusi sehat. Yakinilah bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada. Dan kata kuncinya apa? Minta petunjuk sama Allah. Jadi doanya itu diubah. Bagaimana? Ya Allah, aku produk ciptaanmu. Ya Allah, aku zolim sama diriku. Ya Allah, maka berikan aku petunjuk pengobatan dari apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu, dan dapat cahaya mataharimu, dan jadikan pengobatan itu mudah, murah bagiku ya Allah. Maka tiba-tiba Allah kasihlah minum daun kelor, minum ini. Gaya hidup kita makin jauh dari ajaran Rasulullah. Coba deh balik ke pola hidup Nabi. Jadi kalau kamu pengen sehat tanpa ribet, ingat rumus ini.
Makan terjaga, minum alami, puasa rutin, sehat luar dalam. Hidup sehat, gak perlu mahal, cukup tiru Rasulullah. Simple, tapi nyentuh surga.